Pemirsa, barangkali di antara Anda ada yang pernah membeli asuransi hanya karena sungkan kepada teman. Benarkah tindakan tersebut membeli asuransi karena teman? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Rusli Chan, Senior Vice President Agency dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Andra. Pak Rusli ini membeli asuransi dari teman yang merupakan kebetulan seorang agen asuransi. Pandangan Bapak bagaimana? Kalau menurut saya, membeli asuransi kebanyakan orang itu karena dikenalkan oleh teman atau saudaranya. Jadi sah-sah saja dalam hal ini. Yang penting pada saat kita membeli asuransi itu paling penting kita harus tahu produk apa yang kita beli, apakah sesuai dengan kita punya kebutuhan apa tidak, dan sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Dan produk itu bisa mencakup perlindungan yang kita butuhkan tentunya. Kalau hanya karena rasa sungkan, karena kasihan barangkali, itu jangan ya, sebaiknya tidak dianjurkan ya Pak ya? Itu ada saja terjadi dalam hidup ini ya, tentunya ada yang karena sungkan, karena mau bantu teman, itu saya pikir sih hal yang lumrah ya untuk dilakukan. Tapi pada saat kita membeli dari teman, kita itu jangan membeli produk asuransi itu seperti membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa produk yang kita beli, jangan sampai setelah kita beli itu justru kita bingung, setelah tahun kedua, tahun ketiga kita tidak tahu, karena banyak orang berpersepsi bahwasanya kalau beli asuransi itu semuanya sudah di-cover. Padahal produk asuransi itu kan mempunyai tipe yang berbeda-beda, benefit yang berbeda-beda, perlindungan yang berbeda-beda. Jadi kita perlu tahu kita beli dari siapapun, apakah saudara, apakah dari teman, kita tahu produk asuransi yang kita miliki itu produk apa. Apa saja perlindungan yang bisa di-cover oleh program asuransi. Jangan sampai gara-gara kita juga misunderstanding, kita tidak mengerti produk, sehingga hubungan kita dengan teman jadi nggak enak nantinya. Oke, ini sebetulnya kriteria agen asuransi jiwa yang baik. Ini supaya kita tahu juga ya, apakah teman kita ini seorang agen asuransi jiwa yang baik apa tidak. Nah, seperti apa kriterianya Pak Rusli? Kalau seorang agen asuransi jiwa yang baik, tentunya dia adalah agen asuransi yang terlatih ya. Dan dia mempunyai lisensi keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Tentunya si agen asuransi yang profesional dan terlatih tersebut itu adalah agen asuransi yang bisa membantu kita sebagai calon nasabahnya untuk bisa menemukan kita punya kebutuhan. Dia bisa menggali kita punya kebutuhan seperti apa, serta agen asuransi yang baik tentunya bisa memberikan kita solusi terhadap kebutuhan tersebut, tentunya seimbangkan dengan kita punya kemampuan juga. Dan juga agen asuransi yang baik itu harus bisa menjelaskan apa saja cover atau perlindungan daripada produk yang kita miliki, dan bagaimana proses untuk mengajukan klaim di kemudian hari apabila tentunya kita butuhkan, kalau seandainya kita butuhkan. Dan agen asuransi yang baik tentunya memberikan pelayanan, bukan sekali terjadi penjualan selesai, tetapi terus memberikan kita update informasi terhadap perkembangan daripada perusahaan asuransi atau produk yang kita miliki, dan tentunya agen asuransi tersebut juga membantu kita memberikan pelayanan yang terbaik pada saat kita butuhkan. Oke, karena ini merupakan kerjasama antara kita dengan perusahaan asuransi. Benar. Kalau begitu, kalau kita tidak puas dengan agen asuransi kita selama ini, apakah kita bisa pindah barangkali ke agen lain atau bagaimana? Biasanya itu adalah, biasanya yang kita lakukan adalah kita menghubungi perusahaan asuransi. Jadi kalau saya menganjurkan kalau agen tersebut itu kita tidak puas itu dalam arti apa? Karena tingkat kepuasan seseorang itu kan berbeda-beda. Tetapi sebisa mungkin apabila kita membeli polis dari asuransi dari agen asuransi, kalau bisa ya tentunya pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang prima dari agen asuransi tersebut. Jadi saya sebenarnya tidak menganjurkan kalau seandainya kita itu pindah-pindah agen asuransi. Karena kita perlu satu orang yang kita bisa percaya dan reliable untuk memberikan kita pelayanan jangka panjang. Karena profesi agen asuransi itu adalah profesi untuk jangka panjang sebenarnya. Jadi bukan saja terjadi transaksi hari ini, setelah itu selesai hubungan, tidak. Justru kita itu start a new relationship dengan agen asuransi. Someday atau suatu hari kita membutuhkan mereka untuk membantu proses klaim. Saran saya apabila kita tidak puas, maka kita datangi perusahaan asuransi, cari tahu produk apa yang kita miliki, apa yang boleh diklaim, apa yang tidak boleh, dan mempunyai agen yang reliable atau bisa dipercaya. Kalau itu kita beli dari agen yang teman kita atau saudara kita, tentunya kita mau long term relationship tersebut terjalin, sehingga kita bisa dapatkan pelayanan yang prima. Baik, terima kasih Pak Rusli atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di rumah ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh